Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Sini Kirana dari kelas 5C Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kasus etika bisnis dalam proyek pengerjaan Meikarta oleh Lipo Group. Dari berita yang diterbitkan oleh kontan.co.id, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mendesak manajemen Meikarta untuk segera menjelaskan kepada publik apakah proyek tersebut akan dilanjutkan atau diberhentikan. Mayoritas dari pengaduan Meikarta adalah masalah uang muka yang tidak bisa ditarik lagi, berbanding terbalik dengan yang diiklankan oleh Meikarta sendiri yang mengatakan bahwa pihak Meikarta merupakan refundable, ditambah dengan model properti yang dipesan oleh para customer tidak seperti yang diiklankan pada model tersebut. Terkait hal tersebut, YLKI menjelaskan agar masyarakat berhati-hati untuk merencanakan transaksi pembelian dengan Meikarta daripada nantinya akan timbul masalah. Kasus ini bermula pada adanya korupsi yang terkait pada pimpinan proyek Meikarta terhadap pemerintahan Kabupaten Bekasi yang menyebabkan banyak para customer mulai meresahkan apakah proyek ini akan dilanjutkan atau tidak nanti ke depannya. Dan terkait proses perizinan yang belum jelas dan juga simpang siurnya informasi terkait keberlanjutan proyek tersebut. Terkait nasib konsumen Meikarta yang sudah membeli, sebetulnya tidak akan terjadi apa-apa selama pihak Lipo Group atau dari pihak Meikarta sendiri melakukan langkah-langkah positif seperti melakukan dengan cara meyakinkan para customer bahwa proyek tersebut akan dilanjutkan dan menjelaskan kepada customer bahwa proyek tersebut akan terus dilaksanakan dan melaksanakan pembangunan secara tepat. Lain soal kalau ternyata Meikarta tidak diberikan izin disetop mendadak oleh pemerintah, proyek ini akan terhenti dan jelas akan merugikan konsumen. Tetapi hal ini tidak mungkin terjadi karena untuk proyek sebesar itu tidak mungkin Meikarta tidak mengantongi izin satupun. Mungkin untuk proses perizinan sekalipun untuk proses perizinan proyek sebesar itu tidak mungkin memakan waktu 1 atau 2 tahun sebelum proyek itu dibangun, tetapi bisa jadi 5-7 tahun sebelum proyek itu dibangun. Hal ini tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah mengingat secara hukum bisnis Meikarta sudah mengantongi izin di awal dengan terbukti adanya pembangunan tower-tower dan lainnya. Sangat tidak mungkin jika Meikarta berani membangun tanpa adanya izin satupun yang dikantongi. Supaya tidak menjadi persoalan yang lebih besar, alangkah baiknya pihak Meikarta menjelaskan kepada publik atau kepada para customer terkait proses perizinan dan juga pembiayaan proyek tersebut kepada publik. Begitu juga pemerintah daerah perlu terlibat. Alangkah baiknya jika klarifikasi dari manajemen Meikarta apakah proyek tersebut akan dilanjutkan atau diberhentikan. Hal ini tentu saja tidak akan mengakibatkan konsumen menjadi khawatir terkait ketidakjelasan informasi yang ada pada saat itu dari proyek pembangunan Meikarta itu sendiri. Pertanyaannya, apakah dengan izin tersebut dari sisi legal perizinan developer boleh melakukan penjualan? Dari sisi hukum bisnis, selama konsumen menerima kondisi apapun, sebetulnya penjualan bisa berjalan meskipun model transaksi seperti ini sangat berisiko bagi konsumen. Sebaiknya developer dari awal menjelaskan kepada para customer atau para konsumen terkait soal perizinan tersebut. Di awal sudah menjadi misi untuk menjelaskan secara detail menyangkut perizinan proyek. Konsumen tidak hanya diiming-imingi oleh gimmick promosi atau marketing yang menggiurkan. Jadi seolah-olah konsumen hanya diberikan janji manis dan dibuat tidak mengerti akan proses perizinannya. Yang selanjutnya ada sangkutannya dengan etika bisnis. Yang pertama itu ada prinsip otonomi. Otonomi adalah sikap dan kemampuan untuk mengambil keputusan demi keberlangsungan ke depannya. Oleh karena itu, dalam kasus Meikarta, prinsip otonomi dalam menjalankan fungsi bisnis yang berwawasan harus tepat dalam pengambilan keputusan demi keberlangsungan ke depannya, serta dapat bertanggung jawab kepada para pihak terkait seperti pemerintah, rekan bisnis, relasi bisnis, dan juga masyarakat luas dalam menjalankan etika bisnis. Yang kedua ada prinsip kejujuran. Dalam etika bisnis, prinsip kejujuran akan sangat bertanggung jawab untuk proses kedepannya apakah proyek tersebut akan dilanjutkan atau tidak. Kejujuran relevan dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak dalam mengikat perjanjian dan kontrak tertentu.
dan di mana dari pihak Mekarta ataupun konsumen akan saling menguntungkan satu sama lain. Dalam kasus ini kepercayaan konsumen mulai memudar karena adanya banyak informasi yang tidak jelas akan tergantungnya proyek tersebut apakah dilanjutkan ataukah diberhentikan. Terkait proses perizinan tersebut, masyarakat atau para konsumen mulai resah. Sebaiknya pihak Meikarta harus selalu menjaga kepercayaan konsumen dan menjelaskan secara sejelas-jelasnya kepada konsumen akan terkait keberlangsungan proyek tersebut, dan melakukan pembangunan secepatnya dan juga tepat waktu, karena kejujuran merupakan inti dari kekuatan perusahaan tersebut. Yang ketiga ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang dilakukan secara adil. Dalam konteks ini, adil di sini adalah para konsumen yang harus dilakukan secara adil sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang sudah dilaksanakan oleh para konsumen dengan pihak Mekarta itu sendiri. Dalam kasus ini seharusnya pihak Mekarta memperlakukan konsumen secara sama sesuai dengan aturan yang adil antara kedua belah pihak dan tidak menggantungkan nasib para konsumen untuk kedepannya, mengingat mereka merupakan pihak yang harus mendapatkan keamanan investasi. Yang selanjutnya yang keempat ada prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Prinsip saling menguntungkan harus terlibat dalam setiap hubungan yang terjadi pada perusahaan serta konsumen. Baiknya konsumen tidak digantungkan akan keberlangsungan proyek dan pihak Mekarta memberikan kejelasan akan keberlanjutan proyek tersebut, dan konsumen dapat berinvestasi dengan tenang. Dan yang kelima ada prinsip integritas moral. Nah, di sini prinsip ini terutama dihayati sebagai tuntunan internal dalam diri perilaku bisnis atau perusahaan agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baiknya atau nama baik perusahaannya, dengan menjelaskan kepada publik dengan sejelas-jelasnya akan keberlangsungan proyek tersebut akan dilanjutkan atau diberhentikan, dan membuat integritas sosial dan nama baik perusahaan dari Mekarta itu sendiri terjaga. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Sebuah usaha bisnis hanya dapat lestari dan berkembang baik dalam jangka waktu menengah dan panjang apabila usaha itu berdasarkan saling percaya dan kepentingan semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh adanya usaha itu merasa cukup diperhatikan. Dalam jangka panjang, hubungan bisnis yang benar-benar menguntungkan memerlukan saling kepercayaan, dan itu mengendalikan bahwa pembisnis jujur terhadap yang lain. Unsur etika bisnis yang kedua adalah kepentingan semua pihak diperhatikan oleh pembisnis. Stakeholder approach menunjukkan bahwa perhatian terhadap kepentingan semua pihak yang terlibat nyata berkepentingan dalam usaha bukan hanya merupakan tuntutan etika bisnis, melainkan jaminan terbaik agar perusahaan itu dalam jangka panjang dapat berkembang dengan baik. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.